Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Perpindahan Dasar, di mana pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sirip atau fin, dan saya memberikan beberapa tugas kepada Anda. Dan biasa pada awal pertemuan kita akan membahas tugas dari pertemuan kemarin. Oke, untuk soal yang pertama memang sudah saya bahas di pertemuan kemarin. Selanjutnya adalah tinggal dua soal lagi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu sebuah transistor berdaya 60 watt harus didinginkan dengan menempelkannya ke salah satu heatsink yang tersedia seperti ditunjukkan pada tabel. Pilih heatsink yang memungkinkan suhu permukaan transistor tidak melebihi 90 derajat Celcius jika berada di udara lingkungan bersuhu 30 derajat Celcius. Pertama-tama dalam menjawab ini kita harus mengetahui apa saja yang kita dapatkan untuk membantu kita dalam menjawabnya. Yang pertama adalah daya 60 watt, yang kedua adalah temperatur ada 90 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Berarti pastinya untuk yang ditanyakan adalah tahanannya. Oke, di mana R. Oke, ini sama dengan delta T ya dibagi Hi. Oke, karena Hi sama dengan delta T dibagi R, berarti R sama dengan delta T dibagi Hi. Di mana delta T-nya pasti Anda melihat di sini ada 90, ada 30. Oke, berarti ada 60 derajat. Ya, hati jadinya. Sehingga di sini kita butuh Q-nya mana? Nah, disinilah Q nilai dari Q. Karena satuan laju aliran kalor atau laju aliran panas itu biasanya adalah watt, sehingga daya ini sama dengan adalah laju aliran kalor karena daya itu adalah V dikalikan I. Dan ini biasanya menghasilkan panas, sehingga ini dibagi dengan 60. Sehingga jawabannya adalah 1 derajat Celcius per watt. Silakan Anda di sini nanti melihat dari tabel di mana yang tahanan untuk 1 derajat Celcius per watt ini ternyata dari yang kita pilih heatsinknya kita mendapatkan yaitu tipe HS5030 yang pantas, di mana nilainya adalah 0,9 derajat Celcius per watt. Inilah heatsink yang memenuhi syarat. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau memang logikanya Anda tidak ada dayanya, jangan berpatokan pada laju aliran kalor adalah rumusnya mungkin konduksi adalah Ka delta T per delta X atau HA delta T per delta X. Berarti kalau nggak ada itu tidak ada. Ini Anda logikanya adalah daya V kali I menghasilkan panas, maka panas yang ini sama dengan juga laju aliran kalor. Begitu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas soal berikutnya. Nomor 2. Uap dalam sistem pemanas mengalir melalui tabung yang diameter luarnya D1 sama dengan 3 cm dengan dindingnya dijaga pada suhu 120 derajat Celcius. Sirip aluminium bundar K-nya adalah 180 watt per meter derajat Celcius, berdiameter luar D2-nya adalah 6 mm, dan ketebalannya adalah konstan 2 mm. Diletakkan pada tabung tersebut seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jarak ruang antar sirip adalah 3 mili. Oke. Sehingga ada 200 sirip dalam 1 meter panjang tabung. Panas dipindahkan ke udara sekitar pada temperatur 25 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas hanya 60 watt per meter derajat Celcius. Tentukan kenaikan perpindahan panas dari tabung
per meter panjangnya sebagai hasil penambahan sirip serta efektivitasnya. Yang pertama, kita melihat dari gambar ini, di mana untuk diameter 1 berarti ada R1 ya, 1,5 berarti diameter satunya adalah kali 2, 3 cm. Kalau Anda harus menjadikan karena satunya di cm, kita harus merubahnya menjadi meter. Sehingga nilainya adalah diameter 1, Oke, sama dengan 0,03 meter. Oke, selanjutnya diameter 2. Nah, diameter 2 ini di sini Anda melihat apa jari-jarinya sini adalah 3, berarti diameternya adalah 6. Oke, D2 sama dengan 0,06 meter. Saya di sini ya, di mana temperaturnya nanti T1-nya di sini yaitu T1 120. Oke. Terus kemudian T2-nya di sini yang diminta ke lingkungan yaitu 25 derajat. Oke, 25 derajat Celcius. Sudah ya. Di mana nanti K-nya di sini, K-nya untuk apa? Pipa ini adalah 180 watt per meter derajat Celcius, sedangkan H untuk luar hanya adalah 60 watt per meter derajat Celcius kuadrat ini. Nah, ini gini. Dan untuk ketebalan siripnya 2 mm, berarti Anda harus merubahnya menjadi meter. Ini kalau tebalnya berarti 0,002. Oke. Udah ya. Berarti kalau Anda melihat di sini, ini ada jarak antar sirip. Ada sirip, ada antar sirip. Nah, jarak antar siripnya itu 3 mm, berarti 0,003 meter. Oke, saya rubah menjadi meter semuanya. Ada antar sirip, ada sirip. Kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 0,005. Berarti satu sirip ini, antar sirip dan sirip, jumlahnya atau panjangnya adalah 0,005. Sehingga kalau jika 1 meter, saya bagi 0,005, maka terdapat banyaknya sirip adalah 200. Ini 200 sirip dan jarak sirip atau antar sirip. Sehingga jika di soal tidak diketemukan berapa sirip yang didapatkan, inilah caranya. Bisa mengerti ya? Ini di soal sudah diketahui siripnya 200. Tapi kalau tidak diketahui berarti Anda mencarinya dengan per meternya itu. Kalau panjangnya 3 meter berarti ini tinggal dikalikan 3. Bisa mengerti ya untuk siripnya ini. Oke, selanjutnya kita mencari perpindahan panasnya. Perpindahan panas yaitu jika ini tanpa sirip. Jadi seolah-olah siripnya ini kita hilangkan. Pastinya di sini Anda memiliki hanya pipa. Sehingga kalau namanya pipa ini kalau menyebar berarti rumusnya adalah luas selimut pipa ini. Di mana rumusnya yaitu Pi kalikan D kalikan R atau 2πr kali R. Oke, ini untuk yang ini. D-nya mana? D1. Panjangnya berapa? 1 meter. Karena tidak tahu per meternya. Oke, Pi-nya Anda masukkan 3,14. D-nya Anda masukkan 0,03. Maaf, ini 0,03. Atau Anda pakai 2πr, terserah. Boleh, kali L. Mana yang membuat Anda lebih mudah. Selanjutnya adalah Anda mendapatkan memasukkan angka sehingga Anda dapatkan itu sekitar ini 3,14, ini adalah 1, D-nya adalah 0,03. Anda dapatkan nilainya adalah 0,003
koma 0945. 0945. Oke, ya. Satuannya berarti kalau luasan ini adalah ini luasan ya, meter persegi. Setelah Anda mendapatkan nilai dari luasannya untuk tanpa sirip, maka selanjutnya Anda menentukan laju aliran kalornya jika tanpa sirip. Berarti di sini Q sama dengan HA kali delta T, ya, yaitu T di dalam min T ini lingkungan. Oke, di mana hanya tadi Anda mendapatkan nilainya adalah 60, gitu. Ini hanya. Terus A-nya Anda mendapatkan ini tanpa sirip 0,0945. Terus temperatur dasar dari plat itu tadi Anda adalah 120 derajat Celcius, sedangkan T lingkungannya adalah 25 derajat Celcius. Ini dikalikan, maka kita mendapatkan di sini adalah laju aliran kalor tanpa sirip, yaitu sebesar 537 watt. Oke ya, ini kita sudah menjawabnya tanpa sirip. Oke, terus kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melihat ini berapa nilainya ini. Kan berbeda, tidak bisa kita mengatakan ini adalah D2. Tapi kita melihatnya adalah kita bicara di sini adalah panjang sirip. Berarti panjang sirip di sini Anda memiliki D2 dan D1. Sehingga panjangnya di sini Anda memiliki D2 dikurangi D1. Jadi D2 dikurangi D1, sisa toh ini dibagi 2. Jadi panjang siripnya kan satu yang Anda itu kan adalah ini, bukan total ini. Berarti D2 dikurangi D1 dibagi 2. Oke, maka Anda mendapatkan panjang sirip ini adalah sepanjang 0,015. Oke ya, meter. Panjang sirip sudah diketahui, laju aliran kalor tanpa sirip sudah diketahui, kemudian luasan pipa saja tanpa sirip sudah Anda ketahui. Oke, selanjutnya kita melihat efisiensi sirip dari tabel yang saya berikan dari materi sebelumnya. Ini saya bersihkan dulu ya. Kita mulai dari tabelnya. Oke, tabelnya adalah ini. Anda melihat di sini gambar siripnya adalah berbentuk seperti ini. Kalau ini kotak, ini buntar begini, ini segitiga. Jadi Anda melihat nih, saya perbesar. Di mana untuk menentukan luasannya adalah ini rumusnya. Tapi langkah pertama Anda adalah mencari nilai panjang yang dikoreksi. Di mana nilainya adalah L, ini Anda lihat sini, L dikalikan setengah T, tebalnya dikalikan akar dari H-nya berapa tadi, konduktivitas konveksi panas dan konveksinya, kemudian dikalikan tebal ini. Ingat, KT di bawah, ya. Setelah Anda masukkan, Anda mendapatkan nilai. Setelah Anda mendapatkan nilai panjang yang dikoreksi, kemudian tarik ke atas. Berapakah yang Anda dapatkan? Karena ini di sini melihat, maka tariknya sampai menuju ke mana? Anda memilih di 1 bisa. Oke. Jadi kalau saya hitung tadi, saya coba ternyata kalau saya masukkan ini dapatnya sekitar 0,207. Nah, makanya kalau saya tarik di sini, ini adalah 0,2 setengahnya.
Berarti 0,2-nya sekitar seginian. Nah, kira-kira begini. Nah, di sini. Ini adalah sekitar berapa? Ini 90, ini 95. Berarti 0,95. Yaitu efisiensinya adalah 0,95. Nah, terus kemudian kita mencari Q-sirip. Berarti Q-sirip maksimalnya dikalikan dengan efisiensinya. Oke, rumusnya itu. Dan luasannya di mana nanti Q-siripnya? Luasannya memakai ini. Nah, Anda mencari luasan ini. Anda hitung dulu luasannya, baru nanti masukkan di ini untuk menentukan ini. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan sananya. Kita tadi dapat efisiensinya adalah 0,95. Selanjutnya kita menghitung luasnya yang seperti persamaan tadi yang saya tunjukkan. Nah, setelah Anda mendapatkan luasan tadi, kemudian Anda tinggal masukkan. Di sini saya hitung luasannya saya mendapatkan sekitar 0,00462 meter persegi. Untuk apa luas dari sirip tersebut. Oke, terus kemudian saya masukkan, yaitu tadi Q-nya adalah untuk sirip Q sama dengan HA, efisiensi sirip tadi 0,95. Oke, dikalikan dengan perbedaan temperatur 120 minus 25. Oke, A-nya Anda tarik dari rumus tadi yang dilihat Anda tabel tadi. Hanya sudah Anda ketahui, Anda mendapatkan nilai dari Q-sirip. Oke, Q-siripnya. Dalam perhitungan saya mendapatkan nilainya adalah 25 watt. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan Q-sirip, berarti kita tinggal mencari Q antar si sirip. Di mana luasannya, berarti luas limut tabung yang di sini, yaitu PD1. Karena ini pakai ini, saya pakai PD ya. Nah, ini aja yang di atas, jadi PD1 ya. Dikalikan apa namanya? Jaraknya ini. Ya, jaraknya S ini 0,3 kali S. Jaraknya 3 cm. Anda sudah mendapatkan luasannya, maka rumusnya sama. Kalau di sini adalah yang tanpa atau apa sela ini HA delta T. Delta T-nya sama 120 kurangi 25. A-nya ini ada dari persamaan ini hanya juga sama dengan 60 tadi. Oke, berarti Anda mendapatkan di sini adalah rongga atau antar sirip. Ya, rongga atau antar sirip. Oke, sudah dapatkan di sini? Kira-kira mengerti? Oke, sehingga total total dari siripnya Anda lihat berarti ini ditambah ini ya. Ini tadi yang ini. Jadi di sini adalah ini Anda dapat 25 watt. Sedangkan untuk antar ini dalam perhitungan saya mendapatkan nilainya adalah 1,6 watt. Sehingga kan Anda ingat tadi di awal bahwa ini tambah ini ternyata ada 200 sirip dan antar sirip sehingga semuanya harus dikalikan. Jadi 25 ditambah 1,6 dikalikan dengan 200. Karena ini ada 200. Oke. Dalam perhitungan saya menemukan nilainya adalah 5.320. Oke, ini ada 200 ya. Berarti totalnya sama dengan 200 karena banyaknya tadi dikalikan Q-sirip ditambah Q antar sirip. Ini
Makanya kalau maunya 200 ini apa banyaknya, ini belum diketahui, makanya dari awal saya memberikan cara Anda untuk bisa menentukan. Karena kalau maunya Anda tanpa 200 berarti cuma panas yang di sini dan di sini saja yang Anda hitung. Oke ya, kita mendapatkan key total siripnya. Selanjutnya, yang ditanyakan di sini adalah kenaikan perpindahan panas dari tabung per meter panjangnya. Berarti key peningkatannya adalah key total sirip TS tadi yang 5.320 dikurangi key apa namanya? Yang saya pipa saja tanpa sirip. Tadi ketemu yang pertama adalah 573 kalau nggak salah. Ya, 537. Nah, berarti ini 5.320 dikurangi 537. Anda mendapatkan peningkatan di sini adalah 4.783 watt. Oke ya. Dan untuk yang terakhir, yang ditanyanya adalah efektivitasnya. Efektivitasnya persamaan adalah Ki total sirip dibagi Ki tanpa sirip. Efektivitas sama dengan Ki total sirip ya, yang 5.000 ini dibagi dengan Ki tanpa sirip yaitu 537. Oke, kalau tadi peningkatan Ki total dikurangi Ki tanpa sirip, sedangkan efektivitas berarti Ki total dibagi dengan Ki tanpa sirip. Anda mendapatkan di sini adalah nilainya 9,9. Oke ya, ini adalah pembahasan dan semoga Anda mengerti. Dan kalau memang saya berikan soal yang seperti ini lagi, saya kira Anda bisa menjawabnya. Walaupun di sana nanti tidak ditunjukkan berapa banyak sirip yang sudah yang ada maksudnya. Oke ya, pelajari kalau memang masih belum mengerti, coba diulang lagi. Saya kira Anda akan memahaminya. Baik, terima kasih dan saya akan memberikan tugas Anda di kelas kita, tapi saya tidak akan menunjukkan di sini. Terus kemudian silakan Anda kerjakan dan tetap semangat dan juga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.